Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Misho Make It Solution. Halo Sobat MI semuanya, kembali lagi di Misho. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi dan pastinya akan lebih banyak relate dengan Sobat MI semuanya. Kita hari ini akan membahas mengenai tips to switch career from worker to entrepreneur. So, buat teman-teman Sobat MI semuanya nih yang sekarang sedang berkarir dimanapun dan mungkin kedepannya ingin punya bisnis, nah pas banget nih. Atau Sobat MI yang masih kuliah dan ingin untuk aku setelah ini mau usaha nih, atau aku masih bingung kira-kira baiknya usaha atau bekerja dulu ya. Nah, narasumber kita hari ini akan banyak mengulik mengenai karyawan dan dari sisi bisnisnya. Langsung saja kita perkenalan dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Raden Rino Agus Saputra. Assalamualaikum Bang Rino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fatimah. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bang Rino. Ya. Kayaknya nih kalau Fatim lihat ya Bang Rino ya, hari ini spesial banget nih, unik gitu penampilannya. Boleh ceritain dikit gak Bang Rino nih? Iya, apa? ini aku lagi bangun personal branding untuk jadi petani milenial. Kenapa, maksudnya apa nih petani milenial nih? Ya, karena saat ini aku sedang membangun satu usaha peternakan domba. Oke, baik. Bang Rino, sesuai dengan tema kita hari ini ya Bang Rino ya, Siap. kita akan banyak mungkin ngobrol, sharing ya Bang Rino ya. Bang Rino sudah memiliki pengalaman bekerja di suatu perusahaan dan juga memiliki usaha di bidang berbagai macam bidang seperti itu Bang Rino. Nah, di segmen kali ini Bang Rino kita akan banyak berbicara mengenai worker life-nya Bang Rino nih ya. Office life-nya Bang Rino selama. Kita flashback ya. Iya, kita flashback nih. Boleh dong Bang Rino ceritakan Bang Rino nih udah memiliki pengalaman kerja di mana aja dan apa aja? Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI tahun 2012 ya. Awal itu pernah menjadi marketing funding di salah satu bank syariah umum. Terus kemudian berkarir kembali di Muamalat Institute 2012 sampai 2017 aku resign. Kurang lebih ada 132 project pelatihan yang aku selesaikan di 21 badan perbankan dan non perbankan. Terus kemudian ada 2 program MODP yang diselesaikan, MODP 27 dan 37. Kemudian selama menyelesaikan proyek pelatihan juga aku hitung ada 34 penerbangan ya. Ke 60 kota lah kalau nggak salah. Gitu. Itu paling. Mungkin boleh dong Bang Rino sedikit cerita mengapa sih memilih untuk berkarir di Muamalat Institute? Berkarir di Muamalat Institute itu impian ya. Ini mungkin aku flashback agak jauh. Kalau teman-teman perhatiin di pinggir jalan itu suka ada kuli-kuli yang gali gorong-gorong itu, ya. Kuli-kuli penggali kabel itu. Nah itu ayahku pernah menjadi bagian dari mereka gitu. Jadi sedang bekerja menjadi buruh kasar. Terus kemudian menggali kabel tepat di depan gedung perbankan gitu. Jadi melihat pegawai bank keluar masuk gitu kan, bajunya bersih, rapi, pakai dasi, wangi. Nah, itu ayah saya bermimpi, wah saya kalau punya anak harus jadi pegawai bank. Sesederhana itu gitu. Nah, terus kemudian mungkin ya law of attraction ya. Setelah lulus dari pesantren, saya alhamdulillah dapat beasiswa di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, pas di manajemen perbankan syariah. Program studinya selesai, alhamdulillah langsung keterima di Bank Umum Syariah gitu, menjadi marketing funding waktu itu Bang. Terus kemudian sampai saat ini berkarir sampai terus kemudian berkarir di MI 2012 sampai 2017. Gitu. Jadi kalau untuk cita-cita kerja di lembaga perbankan ya, Muamalat Institute termasuk salah satu lembaga pelatihannya, itu satu impian ayah. Kemudian saya juga latar belakang pesantren,
kemudian combine dengan perkuliahan saya di manajemen perbankan syariah, itu udah klop banget gitu. Wah, jadi ini ada cita-cita dari orang tua Iya, juga dan juga betul. dorongan dari diri sendiri Betul, ya Bang betul, ya. betul, Akhirnya betul. semangat banget nih selama Betul. bekerja di Muhammad Institute seperti itu. Betul. Boleh dong Bang ceritain sedikit mengenai bagaimana sih proses selama bekerja di Muhammad Institute, dan apakah selama proses bekerja itu dapat membangun karir ataupun personal dari Bang Rino? Iya. Sangat membantu ya. Terutama ketika saya saat ini sedang menjalankan usaha, itu mulai dari kita lebih terstruktur, merencanakan usaha yang kita bangun, terus kemudian juga lebih disiplin gitu kan. Karena Muamalat Institute atau tempat kerja saya sebelumnya kultur kekeluargaannya cukup erat, akhirnya saya juga mempraktekkan itu ke karyawan-karyawan gitu. Jadi hampir tidak ada batas antara pemilik dan karyawan gitu, atau bos dengan karyawan, itu hampir kita ya istilahnya bahkan jalan sama-sama, makan sama-sama gitu. Karena saya mengalami itu gitu di Muhammad Institute, hampir nggak ada sekat lah, itu yang luar biasa gitu. Mungkin teman-teman juga merasakan gitu. Mungkin Bang Rino dulu boleh dong ceritakan selama di Muhammad Institute ini kan berarti pernah menjadi apa aja Bang Rino nih? Di Muhammad Institute itu jadi 5 tahun di Muhammad Institute, 4 tahun itu aku sebagai TO. Betah ya jadi TO ya. 4 tahun jadi TO, 1 tahun jadi R&D. Nah, 1 tahun jadi R&D nih. TO 4 tahun yang biasanya terbang-terbangan, ketemu banyak orang, handle training, senang-senang gitu ya. Nah, terus kemudian jadi R&D 1 tahun. Nah, kalau R&D teman-teman tahu sendiri kan, dari ruang meeting ke meja kerja, ruang meeting, meja kerja, sesekali ke klien. Nah, itu di situ kayak aku kayaknya bukan dunia saya. Jadi mungkin passion terbesarnya Iya. lebih ke TO. Mungkin teman-teman Gitu. belum begitu tahu nih Mas. Iya. Bang TO ini TO apa itu nih training bidangnya? organizer. Oke. Jadi kita ketika ada project pelatihan, nah A to Z-nya itu kita yang mempersiapkan. Mulai dari menghubungi instruktur, terus kemudian juga memastikan ruangan gitu ya, venue yang akan kita gunakan, terus kemudian juga memastikan konsumsi gitu kan. Sampai ke akomodasi peserta kalau misalnya memang itu dibutuhkan gitu. Itu A to Z-nya. Makanya lulusan Muhammad Institute biasanya terbiasa dengan project Roro Jonggrang ya. Roro Jonggrang Roro ya. Jonggrang. Jadi kalau misalnya ini siang ya, dapat tugas berangkat ke Makassar. Udah, malam harus dipersiapkan segala sesuatunya. Besok pagi berangkat kita gitu. Sampai kemeja ada di rumah ya kan. Itu makanya kita sedia tuh ada di locker meja pakaian kerja gitu. Ini panggilan Itu. ya untuk para calon-calon sobat MI yang ingin merasakan Iya, bekerja iya, yang iya, sangat iya, fleksibel dan punya banyak pengalaman, boleh langsung Iya. cobain intip-intip Instagram kita, siapa tahu lagi hiring ya. Dan mungkin dong Marino boleh kasih cerita lagi mengenai bagaimana sih memprioritaskan pekerjaan selama bekerja sebagai karyawan. Nah, memprioritaskan pekerjaan harga mati. Karena saya dulu juga sebagai karyawan biasa ya, sempat tergoda lah sama yang namanya penghasilan sampingan gitu. Gaji sekian, kayaknya enak nih nambah usaha sampingan untuk ada penghasilan tambahan. Tapi nyatanya pekerjaan terbengkalai, usaha juga rata-rata nggak ada yang berhasil gitu. Aku banyak ya, mungkin ada puluhan kali ya invest ke usaha teman gitu kan. Kita nggak bisa kontrol 24 jam karena ada kerjaan, akhirnya ya istilahnya kesempatan melayang, uang juga melayang gitu. Jadi untuk prioritas kerja saya rasa harga mati. Makanya teman-teman yang saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, fokus, dan itu harus diprioritaskan. Jadi kalau untuk usaha-usaha sampingan lebih baik diukur dulu. Kira-kira saya bekerja 5 tahun sambil kita proyeksikan tabungan yang sudah kita kumpul nih selama 5 tahun, baru nanti modal di awal. Karena usaha kalau misalnya kita nggak terjun langsung, potensi kegagalannya besar gitu. Saya rasa seperti itu. Makanya untuk
pekerjaan prioritas adalah harga mati. Oke, prioritas tetap. Jadi kalau punya pekerjaan Betul. tetap utamakan itu dulu Utamakan ya, Pak, ya? pekerjaan, jangan ada mikir-mikir sampingan dulu gitu. Kalau misalnya mau sampingan, better yang passive income. Ya. Misal contoh di logam mulia ya, emas itu sifatnya hedging ya, melindungi nilai tabungan kita. Terus kemudian deposito, kalau deposito kayaknya kurang menarik ya. Saham boleh, saham aku juga sampai saat ini ada beberapa emiten yang aku pegang. Saham boleh. Nah, Bitcoin juga kalau misalnya teman-teman rasa itu lumayan, itu bisa juga. Artinya kita boleh invest ke sesuatu, ke passive income yang nggak mengganggu pekerjaan kita. Nah, termasuk nanti di akhir kita akan jelaskan terkait dengan teman-teman yang bekerja, fokus bekerja tapi bisa ingin mendapatkan penghasilan sampingan passive income dari titip ternak nanti ya mungkin ya. Oke. Kita simpan di akhir supaya teman-teman nonton sampai akhir. Oke, Gitu. Bang. Boleh dong satu lagi pertanyaan. Iya. Apa yang sangat terkenang selama bekerja di Muhammad Institute dan apa yang bisa jadikan motivasi nih mungkin selama Bang Rino setelah bekerja di Muhammad Institute? Setiap detik, setiap menit, setiap hari di Muhammad itu semua sangat berkesan. Iya, mulai dari berangkat kerja Rino bareng Pak Wawan kalau nggak salah yang saat ini masih ya sebagai General Affair ya, Pak Wawan ya. Itu rumah Rino di Curug, Tangerang, Pak Wawan di Cikupa. Itu kita sering gonta-ganti motor, boncengan. Hari ini pakai motor Rino, besok pakai motor Pak Wawan gitu ya. Itu sempat bocor juga motornya, gantian dorong-dorongan. Itu sangat berkesan, sangat berkesan. Menghandle training, terus kemudian menghadapi proyek-proyek dadakan seperti yang tadi kita sebutkan, proyek-proyek Roro Jonggrang, sangat berkesan. Persaudaraannya juga, waduh, aku kalau nyeten benar-benar walau 5 tahun sih memang ya. Kalau misalnya dari karir tuh kayaknya bukan seumur jagung ya, tapi dalam gitu. Itu sangat berkesan untuk di Muhammad situ. Wah, gitu. Ternyata banyak sekali ya memori dari Bang Rino di Muhammad Institute. Baik Sobat MI semuanya, sampai jumpa kita lagi di segmen berikutnya yang lebih menarik. Dan tadi udah di-spill Bang Rino ya. Nanti akan ada gimana caranya supaya sambil bekerja mungkin kita bisa mencoba untuk passive income di cara lain. Oke, sampai jumpa di segmen berikutnya. Nah, Bang Rino, mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana cara Bang Rino memilih industri untuk memulai bisnisnya, apakah sesuai background ataukah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya? Ya. Kalau background saya kan di manajemen perbankan syariah ya, itu sesuai dengan pekerjaan. Nah kalau usaha ini agak unik nih, aku mengawali dari kutipan Bob Sadino. Gitu, kutipan Bob Sadino itu almarhum ya, beliau bilang bahwasanya selama manusia itu anunya bolong, itu bisnis kuliner nggak akan ada matinya. Nah di sini aku waktu itu pernah masuk di industri kuliner ya, yang alhamdulillah sampai saat ini berjalan. Itu aku mention nggak apa-apa ya, itu aku bangun Ding Ding Drink. Gitu. Ding Ding Drink berdiri tahun 2018 ya. Dari satu outlet aku running, alhamdulillah sampai saat ini di atas kertas itu sudah buka 58 cabang. Masya Allah, keren banget. Tapi lagi nih. Tahun kemarin ya 2020 ya, kita dihajar pandemi ya. Nah itu pukulan yang berat gitu. Terus kemudian resesi global juga terkait dengan perang Rusia Ukraina gitu. Karena
bagi dinding ini F&B di bidang minuman ya, boba, itu bahan bakunya 75% masih impor gitu. Oke. Jadi ketika ada konflik internasional pengaruh tuh sama suplai bahan baku gitu kan. Harga bahan baku naik, daya beli turun, udah kita istilahnya sampai saat ini existing dinding di 25 outlet gitu. Masih alhamdulillah gitu. Itu saya pilih F&B ya. Nah, tapi sekarang nih dari kejadian pandemi terus kemudian juga resesi global sangat mempengaruhi UKM. Nah, saya mencoba lagi nih mencari bisnis apa yang kira-kira ketika nuklir diledakkan di bagian dunia sana tapi masih tetap bertahan, maksudnya masih tetap eksis dan masih tetap dibutuhkan gitu kan. Nah, di situ sekaligus Rino nemuin satu hadis Rasulullah bersabda, hampir saja tiba suatu masa harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah domba yang diternakan di gunung-gunung. Itu hadis rawahu Bukhari. Nah, di sini berarti kan, wah ternyata harta yang paling berharga suatu saat nanti gitu ya. Ya mungkin ini pengaruh juga nih dengan konstelasi yang ada di dunia internasional ini. Itu domba. Lah kenapa domba? Kenapa enggak emas? Kenapa enggak deposito? Kenapa enggak saham? Kenapa enggak Bitcoin gitu kan? Oh, ternyata ini ya kan. Kalau misalnya ada konflik internasional, nah sedangkan di dunia peternakan ini yang saya sekarang bangun ya, itu domba ya khususnya. Nah, kemarin juga sempat saya berpikir dan mengevaluasi, oh ternyata waktu pandemi kemarin yang harusnya daya beli masyarakat rendah tapi minat untuk berkurban tinggi. Nah, ini nih mungkin terpanggil ya, empatinya lebih besar gitu. Makanya ketika pandemi kemarin tuh kurban yang di masjid dekat rumah gitu, yang tadinya 10 ekor domba jadi 15 gitu. Iya. Tahun berikutnya jadi 20. Ini menarik ini gitu. Makanya untuk saat ini saya pilih peternakan, menjadi petani sebetulnya, petani domba gitu. Masya Allah, keren banget nih Marino. Jadi Marino tuh milih usaha tidak hanya melihat kayak aku suka nih, tapi ada data juga yang Marino tarik ya dari buku dari Bob Sanindo tadi, juga ada dari hadis yang kayak memang mengarah betul, jadi lebih kedepannya tuh kira-kira kita dalam menjalankan bisnis bisa lebih semangat ya Bang ya, karena ada landasannya. Iya betul. Jadi betul ya Bang Nino kata orang-orang kalau bisnis nggak hanya karena suka aja, tapi lihat datanya juga seperti itu. Betul. Sama prospek kedepannya mungkin. Iya, prospek kedepannya juga. Bang Nino boleh dong sedikit cerita mengenai bagaimana mental yang dibutuhkan nih dalam berbisnis nih Bang Rino. Waduh, itu mental itu modal utama ya. Iya. Modal utama setelahnya apa? Uang dan waktu ya. Mental itu ya, terutama tadi ketika pandemi datang, gimana kita sudah buka outlet sementara COVID melanda, terus kemudian PSBB waktu itu kan. Iya. Sementara uang sewa harus kita bayar, karyawan juga harus kita gaji gitu kan. Nah, itu di situ mental itu benar-benar diuji ya gitu. Terutama ya ketika perang Rusia Ukraina juga kemarin, harga bahan baku naik. Wah, kita juga nggak mungkin kan tiba-tiba menaikkan harga produk gitu kan. Nah, di situ mental itu modal utama bagi wirausaha ya, sebelum uang dan waktu. Mental tidak mau menyerah mungkin ya Bang. Betul. Mental kuat ya Bang. Agile. Zaman sekarang agile ya. Agile. Betul sekali. Ya, jadi Marino nih mungkin bisa tambahkan sedikit bagaimana supaya teman-teman yang mungkin sedang berbisnis atau akan berbisnis supaya apapun industri yang dilakukan tetap sesuai dengan tren, meskipun kita nggak harus nih ngikutin tren yang ada, tapi tetap tahu berbagai informasi yang ada sebagai seorang bisnis bagaimana Marino? Harga mati kita mengikuti perubahan itu gitu.
Kalau misalnya di F&B itu kan sekarang sudah banyak ya istilahnya aplikasi GoFood, ya Iya. kan GrabFood. Ya kita banyak belajar juga dari perubahan-perubahan yang selama ini ada ya. Nah, itu juga yang saya terapkan juga. Mungkin bisa jadi ini ya, inspirasi juga lah buat teman-teman bahwasanya apapun di lini bisnis apapun sebetulnya ada sisi yang kita bisa rubah, kita switch yang tadinya konvensional jadi kekinian gitu. Nah, kalau di peternakan ini saya sedang membangun Huma Grow ya. Itu kita ternak domba. Kalau ternak domba membesarkan terus kemudian menjual itu kan sudah biasa ya. Nah, di sini kita coba bagaimana memberikan kesempatan buat teman-teman terutama teman-teman yang sedang bekerja gitu kan. Nah, berinvestasi di ternak gitu. Nah, jadi instrumen investasi itu banyak ya. Tadi kita sebutkan ada emas, saham dan lain sebagainya. Nah, ini di sini Huma ini berkesempatan membuka kesempatan untuk titip ternak kepada teman-teman yang saat ini masih fokus ke dalam karirnya. Jadi Huma Grow ini sedang membangun funding ternak istilahnya seperti itu. Bahasanya nih gitu. mau menuju startup nih ya Bang ya. ya. Startup crowdfunding ternak gitu. Oke, wah ini mungkin akan spill lebih jauh lagi, Ya, tapi siap. terima kasih banyak Bang Rino. Ya. Di segmen kali ini kita telah belajar banyak banget ya Bang mengenai how to start our own business, bagaimana caranya untuk kita bisa tetap bertahan apapun yang terjadi, meskipun itu ada COVID, meskipun itu ada resesi apapun, tetap bisa maju dan terus berjalan seperti itu. Oke, kalau gitu sampai segini dulu ya Bang Rino untuk segmen kali ini. Sampai berjumpa di segmen berikutnya. Oke Bang Rino, selanjutnya nih mungkin boleh dong Bang Rino sampaikan apa aja tantangan yang Bang Rino hadapi selama menjadi karyawan, mungkin di Muhammad Institute atau di pekerjaan lainnya, dan bagaimana cara solusinya gitu. Kalau untuk tantangan bekerja hampir minim ya, maksudnya artinya semua tantangan kita bisa hadapi ya. Mungkin dulu pernah lah ada tantangan itu dari eksternal dalam bentuk komplain gitu ya, tapi alhamdulillah bisa di handle. Itu komplain dari eksternal dulu sempat karena aku bucin banget ya sama MI ya. Bucin banget sama MI ini, bahkan darahku nih kalau di black nih warnanya ungu nih. Bahkan anak aku 2 kan inisialnya MI itu gitu kan. Misha Ilya dengan Mirea Ilyana. Bucin. Jadi kalau misalnya waktu itu pernah ada komplain dari pihak eksternal, aku sebetulnya proyeknya berjalan mulus, tapi perusahaan aku yang maksudnya MI yang di inilah ya istilahnya yang disinggung, tapi akunya gitu ya nangis gitu. Nah itu tantangan waktu aku bekerja, tapi ya alhamdulillah selama dalam bekerja kita itu kooperatif sama teman, saling menguatkan, insya Allah bisa dihadapi sih gitu tantangan-tantantangan itu. Baik, jadi nggak hanya dari diri sendiri aja ya Bang, tapi betul. Ada komunitas di dalam betul, antar rekan kerja saling menguatkan, saling isinya saling menyemangati, itu juga sangat memberikan dampak positif gitu Bang untuk kita menghadapi tantangan yang datang dalam pekerjaan. Oke Marino, mungkin juga boleh Marino sampaikan Bang Rino telah melalui masa menjadi seorang karyawan. Nah sekarang juga sedang dalam masa-masa sebagai seorang wirausaha. Apa aja Bang tantangannya dan mungkin solusi yang bisa teman-teman lakukan ketika menghadapi hal-hal tersebut? Dalam wirausaha tantangannya sebetulnya lebih masif lagi ya. Karena usaha yang kita jalankan ada di dalam kendali kita, terus kemudian faktor-faktor eksternal juga bisa berdampak langsung seperti kemarin pandemi ya kan, terus kemudian juga
kenaikan harga bahan baku juga itu tantangan yang nggak bisa dihindari ya. Cuma ya selama kita berinovasi, terus kemudian juga memandang tantangan itu sebagai batu loncatan yang emang harus kita lalui. Artinya kalau nggak ada tantangan juga mungkin kita nggak sekuat ini sekarang gitu kan. Jadi itu selama kita terutama cinta ya, dalam kerja juga gitu. Apapun tantangannya ketika kita berkarir, ketika kita cinta terhadap karir yang kita jalani, insya Allah tantangan itu beres lah. Sama juga dengan usaha ya. Ketika kita mencintai apa yang kita jalankan, apa yang kita usahakan, apa yang kita bangun, ketika ada tantangan dari eksternal ya berupa istilahnya cobaan, pandemi, terus kemudian juga kenaikan harga bahan baku, bahkan ada tantangan-tantangan yang lainnya, itu dengan mudah akan kita bisa hadapi. Ya kayak teman-teman lah, kalau misalnya udah waktunya malam minggu nih, waduh ke rumah calon nih, hujan juga gas terus ya kan. Itu kan tantangan kan. Nah tapi bisa kita lalui, yang penting cinta, itu aja. Wow, ada kata-kata love what you do ya. Jadi ya udah, kita mencintai juga apa yang kita kerjakan, supaya itu lebih ke sepenuh hati juga ya. Solusi tantangan ya, solusi menghadapi tantangan ya. Oke, baik Marino. Terakhir Marino, boleh kasih semangat untuk sobat MI semua nih yang mungkin masih sedang kuliah, masih fresh graduate, sedang mencari pekerjaan atau sedang berjuang di pekerjaannya, entah menjadi karyawan atau entrepreneur. Boleh Bang, kasih kalimat-kalimat nih yang indah buat teman-teman sobat MI. Buat teman-teman yang saat ini masih kuliah ya, ambil kesempatan di depan mata. Kalau misalnya selama kuliah ini ada kesempatan untuk berwirausaha, mulai lakukan ya. Jika ada teman-teman yang sedang kuliah juga ada kesempatan magang, ambil. Jangan perhitungkan tapi hariannya sekian, tapi bulanannya sekian, jangan. Urusan belakang kalau untuk masalah itu, karena itu akan mengikuti dari kinerja kita kan. Nah, kesempatan magang ambil. Ketika nanti lulus kuliah juga ada pekerjaan, kesempatan berkarir, ambil juga, nggak apa-apa. Nanti dari situ biasanya kita akan menemukan tuh passion kita. Kadang kan ada yang passionnya dari awal, ada yang di tengah perjalanan, ada juga gitu kan. Oh ternyata aku suka ini ya, suka di media nih, di divisi media, karena aku suka orangnya istilahnya extrovert gitu kan. Nah itu nanti akan ketemu juga gitu. Nanti ketika teman-teman, tapi kan aku mau wirausaha nih, masa ada kesempatan kerja aku ambil, nanti aku gimana gitu kan. Nah itu teman-teman lagi-lagi proyeksikan, kapan nih karir aku bisa menjembatani supaya aku bisa membangun wirausaha yang aku impikan. Itu pesannya, ambil kesempatan yang ada di depan, jangan banyak diperhitungkan. Selagi resiko itu kita tanggung sendiri, karena kalau udah berkeluarga beda lagi nih. Kita ambil kesempatan sekaligus resikonya kan. Tapi ketika berkeluarga kita harus sharing sama istri dan anak ya kan. Tapi kalau misalnya masih lajang, masih single, hajar terus di depan gitu. Ya tentunya apa yang teman-teman lakukan juga harus didasari dengan cinta ya tadi ya. Suka. Karena kalau misalnya teman-teman gak suka, pasti ada ganjelan nih dalam melaksanakan karir, menjalani karir, terus kemudian juga wirausaha. Kalau ada, aku gak enak ya begini ya, itu jangan. Yang penting teman-teman suka baru jalani, itu aja. Wow, keren sekali Marino ya. Jadi mungkin selama kita berbincang selama ini Marino ya, ada salah satu hal yang saya tangkap nih Marino. Jadi saya tuh juga sering banget melihat komen orang lain atau cerita dari orang lain, mereka tuh kadang sering menyesal udah resign duluan, entah mau usaha atau mau mendaftar di mana, tapi nyesal gitu Bang. Itu mungkin karena mereka tidak memproyeksikan ya Bang ya. Betul. Bang Ino dari tadi selalu mention proyeksikan kamu mau bekerja berapa tahun, setelah itu misal mau usaha, atau misal kamu mau pindah di mana, proyeksinya seperti apa, ada saving berapa, dan semua itu harus direncanakan kita sebagai seorang manusia, meskipun semua diatur sama Allah ya Bang ya. Iya, betul. Jadi tetap memproyeksikan, tetap membuat planning untuk diri kita sendiri, walaupun semua itu kita serahkan kepada Allah. Betul. Karena sebetulnya
memproyeksikan dan merencanakan itu bagian dari ikhtiar sebetulnya. Iya, Iya, benar. bukan istilahnya kita hanya pasrah seperti itu gitu ya. Itu sih. Oke, dan satu lagi, Ya. do what you love what you do. Hai. Itu dia. Hari ini Closing Marino statement. di akhir juga ada closing statement-nya itu ya. Iya, iya. Oke Marino, Oke. boleh dong kasih tahu lagi teman-teman sobat MI semuanya siap. media sosial Marino, mungkin teman-teman yang ingin kontak langsung ke Marino, lebih tahu terkait F&B-nya Ya. atau industri ternaknya tarinya tadi ya Ya. Bang, silahkan. Ya. Untuk usaha F&B yang dijalankan saat ini yaitu Ding Ding Drink ya, Instagramnya @DINK ya, Ding Ding Drink. Oke. Itu F&B boba. Terus kemudian kalau untuk yang usaha pertanian dan peternakannya itu Humagro. Instagramnya @HOOMAGRO Humagro gitu. Oke, silakan teman-teman semua ya, Ya. bisa ingin aku udah mau mulai franchise gitu nih, Nah. silakan bisa langsung ke Boleh. Ding Ding Drink ya, dan Ya. juga Humagro. Humagro yang mau mulai untuk invest di bagian ternak. ya, Iya. di Humagro Betul. HOOMAGRO. Betul. Oke, Siap. Bang Rino, Ya. terima kasih banyak Sama-sama Fatih. telah memberikan banyak sekali Iya. pengalaman hidupnya Bang Rino. Sama-sama. Dan juga telah memberikan kita pesan yang semoga teman-teman tidak perlu untuk merasakan, tapi justru dari sini teman-teman bisa mengambil manfaat dan juga mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan Bang Rino. Baik. Semoga usaha Bang Rino semuanya Amin. lancar dan semakin sukses Bang Rino. Amin, doa yang sama juga buat Fatima juga. Ya, terima kasih banyak Bang Rino. Siap. Dan untuk sobat MI semuanya, jangan lupa untuk terus update dengan berbagai konten dari Muhammad Institute, karena kami tidak hanya memberikan konten-konten aja, kalian juga akan mendapatkan berbagai informasi mengenai training, ada juga kuis berhadiah, dan juga berbagai konten yang seru buat sobat MI semuanya. So jangan lupa untuk follow di Instagram kami yaitu Muhammad_Institute, dan juga YouTube kami yaitu Muhammad TV, kemudian Twitter yaitu Muhammad Ins, dan juga TikTok Muhammad Institute. Jangan lupa di follow dan terus pantengin konten-konten dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Rino. Sama-sama. Sampai jumpa kembali dan semoga kita dapat berkolaborasi di Amin, lain amin, waktu. amin, amin. Oke, terima kasih buat MI semuanya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram Muamalat_Institute dan juga website muamalatinstitute.com.